berbasis ajaran agama kita masing-masing, yang kita di dalam berbangsa bernegara itu minimal mempunyai 3 ukhuwah. Ukhuwah Islamiyah itu harus dipegang, yaitu persaudaraan antar seumat. Ukhuwah Basariyah kita harus mempererat, yaitu persaudaraan antar individu manusia, Basariyah. Tapi ini harus ditingkatkan dari 2 ini, harus ada ukhuwah watoniyah, yaitu persaudaraan sebangsa setanah air. Alhamdulillah terjaga sampai hari ini, maka bisa hidup bersama-sama. Jangan sampai hanya karena politik 5 tahunan sekali, kemudian ini ukhuwah ini bisa pecah, berubah. Gimana caranya masyarakat juga bisa mulus begitu untuk menerima ya bahwa presiden kita adalah Pak Prabowo dan Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden terpilih. Ini dari sisi masyarakatnya gimana tuh Pak? Kita orang yang beragama, ajaran agama kita sudah menjelaskan dengan gamblang sekali tadi. Karena di Indonesia sudah ada aturannya, ada nizamnya, ada undang-undangnya. Sudah terpilih, sudah. Besok setelah sudah terpilih, besok step berikutnya tinggal dilantik. Setelah dilantik kemudian akan membentuk kabinet-kabinet. Ini kan aturan-aturan. Ikutin saja aturan ini. Gak usah mikir yang jauh-jauh. Ngejelimet gitu atau ya? yang mikir terlalu pendek. Nanti akan ada begini, nanti ada akan begini. Sudah jelas aturannya. Undang-undangnya sudah jelas. Ketika sudah terpilih, besok akan ada pelantikan tanggal berapa? 22. Setelah tanggal 20 ada pelantikan, nyusun menteri, ikutin aja. Toh nanti ada endingnya. Endingnya apa? 5 tahun. Ikutin 5 tahun, beliau akan berbuat apa? Saya yakin akan bisa menyesuaikan apa yang telah diperbuat oleh presiden yang terdahulu, diteruskan lagi sesuai rencana-rencana besar. Ya, yang pertama kita harus menerima hasil pemilu itu sebagai bagian dari konsekuensi kita memilih sistem demokrasi. Sehingga terpilihnya Pak Prabowo dan Mas Gibran itu tidak hanya kemenangan bagi beliau berdua, tapi menurut saya itu adalah kemenangan bangsa Indonesia. Karena pemilu yang damai, pemilu yang tertib itu menjadi bagian dari kedewasaan kita di dalam berdemokrasi. Kemudian yang kedua, mari kita memberi kesempatan kepada beliau berdua untuk memimpin penyelenggaraan negara. Itu menurut saya konsekuensi dari demokrasi, dan terpilihnya beliau, kita beri kesempatan beliau untuk bekerja. Dan beri kepercayaan. Kemudian beri kepercayaan, itu yang ketiga. Nah yang keempat, tentu kita harus menjadi warga negara yang aktif dan partisipatif. Nah, saya kira kita harus menjadi warga negara yang aktif dan partisipatif untuk kebaikan bersama, untuk Indonesia maju, Indonesia emas. Karena membangun bangsa bukan hanya tugasnya presiden, bukan hanya tugasnya menteri, tapi juga kita sebagai masyarakat bersama. Terima kasih Pak Marsudi, terima kasih Pak Muti. Terima kasih. Selamat malam, sehat selalu semuanya.